Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Afrianto70. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian bagaimana tahap-tahap dalam membangun sebuah studio. Ya, minimal seperti yang kalian lihat saat ini. Jadi di video kali ini saya akan sharing kepada kalian tahap-tahap yang sudah saya lalui untuk membangun studio yang kalian lihat ada di belakang saya ini. Setupnya seperti ini. Ya, memang nggak ada background api gitu ya. Tapi nggak apa-apalah ya, kalau kalian ingin mengetahui tahap-tahapnya seperti apa, langsung saja kita kumpulkan semangat dan baik teman-teman semua, pembahasan kita kali ini mungkin cukup menarik buat kalian yang pengen banget gitu cari tahu gitu ya, atau sudah cukup semangat nih untuk membangun sebuah studio ya seperti yang kalian lihat, atau ingin kalian buat juga seperti ini gitu. Jadi mungkin minimal ada 3 tahap gitu yang secara garis besar yang perlu kalian lalui gitu, yang perlu kalian jadikan titik fokus kalian. Baik, yang pertama ini akan disesuaikan dengan proses yang saya lalui gitu ya, karena mungkin masing-masing orang punya proses yang berbeda gitu, tapi ya minimal ada cerita yang bisa mungkin kalian dapatkan untuk jadi pelajaran mungkin kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus benar-benar menentukan terlebih dahulu konsep kita maunya seperti apa. Nah, konsep ini bisa jadi dipengaruhi oleh gaya ataupun setup dari orang lain yang kita lihat gitu. Jadi kalau saya sendiri itu saya punya referensi setup itu mungkin kalau di luar negeri itu seperti Peter McKinnon gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin lihat nanti channelnya juga itu ya sedikit beberapa persen mungkin akan mirip dengan setup yang saya buat saat ini gitu. Kalau di Indonesia itu ya Artodipro gitu, dan kebetulan Artodipro itu juga memang dia banyak mengambil referensi dari Peter McKinnon juga gitu, dan ya itu sah-sah saja, nggak ada masalah gitu ya. Kalau kita lihat di TikTok kemarin sempat ada yang viral gitu ya soal masalah plek-ketip-plek itu, tapi mudah-mudahan itu sudah selesai karena dari orangnya juga yang berkaitan dengan hal itu sudah klarifikasi, dan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Konten kreator dimanapun silakan untuk berkreasi lebih kreatif lagi tentunya. Baik, jadi tahap yang pertama yang mungkin kalian perhatikan adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, adalah konsepnya harus kita tentukan terlebih dahulu. Jadi kita mau gayanya seperti apa gitu. Nah, minimal kalian punya referensi yang jelas gitu. Nah, kalau saya tadi kan ke Peter McKinnon gitu ya, mulai dari gaya setupnya seperti apa, warna gitu ya, warna yang dominan dari konten-kontennya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian dari setup kameranya juga seperti apa gitu, tampilan kameranya seperti apa. Dia tuh kalau kalian lihat Peter McKinnon itu lebih selalu dia pakai kamera yang angle-nya itu wide gitu ya. Jadi lensanya tuh banyakan wide gitu. Nah, jadi itu juga yang saya coba adopsi seperti saat ini gitu. Ya mungkin tapi dari kualitas kamera mungkin masih kurang gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa upgrade lebih baik lagi tentunya. Amin ya robbal alamin. Baik, nah selanjutnya tahap berikutnya ialah setelah kalian punya konsep yang jelas, style yang kalian ingin terapkan itu seperti apa. Yang berikutnya adalah bagaimana kalian menentukan tempatnya. Karena ini kan berhubungan dengan membangun studio gitu ya. Setelah konsepnya punya, sudah ada gambaran idenya seperti apa. Nah, tempat nih. Nah, saya sendiri itu tidak punya ruangan khusus gitu untuk membuat sebuah studio yang seperti kalian lihat saat ini. Tapi saya memanfaatkan bagaimana caranya ruangan yang terbatas ini. Jadi ini kalau kalian mau tahu, ini sebenarnya adalah ruang tengah dari rumah saya, di mana di sini banyak orang lalu lalang. Sementara hukum yang mestinya, bukan hukum juga sih sebenarnya, maksudnya anjuran yang sering diberikan itu adalah sebaiknya ruangan studio kita itu ya khusus gitu, nggak ada orang lalu lalang di situ, atau minimal jarang gitulah. Nah, di sini ini ruang tengah yang pastinya kalau siang itu ruang orang itu banyak gitu. Jadi kalau saya mau setup untuk bikin konten itu pasti di waktu yang sangat sepi. Contohnya seperti saat ini jam 10 malam sampai dengan jam 1 kadang. Kadang-kadang mulainya jam 11, kadang-kadang mulainya jam setengah 12. Nunggu orang-orang di rumah ini sudah pada tidur terlelap gitu. Saya baru aktif gitu ya. Ya itulah keterbatasan. Tapi bagaimana caranya kita tetap bisa memanfaatkannya. Jadi kalau kalian lihat di sini di studio ini sebenarnya itu setup background yang ini tuh cuma setengah sebenarnya dari ruangan gitu. Jadi kalian lihat ada 2 sisi, bagian ini ya, bagian kiri saya dan bagian kanan ini. Itu saya setup untuk kebutuhan studio YouTube saya gitu. Nah, jadi warnanya ini kan warna abu-abu tua ya. Tapi di depan saya ini udah ruangannya dindingnya warna putih gitu.
warna normalnya rumah gitu ya, maksudnya nggak diapa-apain ya, seperti itu warnanya, warna putih gitu. Tapi setup di belakang ini seperti ini. Dan siang hari ketika semua sudah bangun, alat-alat saya ke pojokan gitu ya, jadi ditaruh di pojok, diamankan, dan alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa barang yang memang sangat berpotensi rusak karena dimainkan oleh orang-orang, anak-anak di rumah gitu ya. Jadi kalau kamera ya posisinya di sana selesai digunakan. Kemudian kalau lighting ya mulai dari tiang, seluruh alat-alat lain itu di sebelah sana. Kalau alat-alat yang seperti kamera, mic itu ditaruh di sebelah sini. Nah, seperti itu. Dan TV ini ya, TV yang ada di belakang ini itu sebenarnya kalau siang dipakai buat nonton biasanya, bukan buat project saya untuk bikin editing gitu ya, enggak. Itu TV untuk dipakai nonton juga orang rumah gitu. Jadi nggak bisa banget kalau mau bikin konten itu siang, kecuali kalau tidak ada orang di rumah dan kondisinya siang atau pagi, itu mungkin saya bisa bikin konten. Tapi saya lebih senang cuaca malam gitu ya, karena selain adem juga untuk mengambil sebuah video itu kayaknya lebih nyaman aja gitu. Nah, seperti itu. Itu tahap pertama, panjang juga ya. Ya nggak apa-apa. Jadi tahap pertama tadi setelah konsep, kemudian kita harus menentukan apa lagi di tahap kedua, yaitu tempat. Jadi tentukan tempat sebaik mungkin. Ruangan yang sudah kalian tentukan itu ya kalian jadikan setup studio kalian. Ya kalau kondisinya seperti saya, kurang lebih seperti itu gambarannya gitu ya. Lalu kemudian tahap yang ketiga adalah kalian sudah harus mulai menentukan alat gitu. Nah, alat yang akan kalian gunakan untuk dalam membuat konten nanti itu seperti apa gitu. Yang pasti ada sebuah kamera, kamera itu entah kamera HP ataupun kamera profesional ataupun kamera benar-benar kamera gitu ya, seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, itu silakan saja kalian tentukan. Tapi pada intinya usahakan ya kameranya benar-benar bisa atau proper digunakan gitu. Kalau kalian mau tampilan yang bagus, intinya adalah semakin bagus kameranya semakin bagus tampilannya. Asal ya kita bisa setup juga gitu. Dan hal penting berikutnya yang harus kalian perhatikan dari peralatan itu adalah dari sisi lighting juga. Setelah kamera itu ada lighting gitu. Nah, lighting ini itu berfungsi untuk memperjelas pastinya gitu. Kalau nggak ada lampu ya susah gitu. Dan untuk mendapatkan look yang seperti ini ya kita butuh sebuah lighting yang lebih proper tentunya. Lalu yang ketiga dari peralatan yang sangat penting yang harus kita siapkan itu adalah alat perekam suara gitu untuk sisi audionya. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini memang mungkin ini terbilang tidak mahal-mahal banget gitu. Tapi kalau kalian dengarkan suaranya mungkin mudah-mudahan itu sudah proper gitu ya untuk dinikmati gitu dari sisi audionya gitu. Nah, itu yang paling penting mungkin. Sisanya adalah lighting tambahan gitu, alat-alat tambahan. Tapi intinya yang wajib itu adalah 3 tadi. Kamera, lighting, alat perekam audio atau intinya mic-nya lah gitu ya untuk merekam audionya gitu. Apalagi kira-kira untuk peralatannya? Kayaknya itu aja sih. Kalau sisanya itu ya seperti properti berupa TV monitor yang ada di belakang gitu, kemudian lampu LED ini RGB gitu kan. Nah, itu semuanya ya berjalan aja. Dan perlu kalian ketahui, semua alat-alat yang ada di sini itu tidak sekali plug langsung ada gitu. Semuanya bertahap juga gitu. Mulai dari kameranya, kemudian mulai dari lightingnya. Ya, awal dulu kan saya pakai kamera handphone dulu gitu. Baru kemudian akhirnya upgrade di Sony 6400 ini. Lalu kemudian yang terbaru ini ada sound card dari Maono dan juga mic-nya sekaligus. Dan apalagi tidak ada ya. Mungkin cuma itu saja. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Cuman memang untuk proses setiap bikin kontennya itu ya agak ribet gitu, karena kita harus siapin kameranya, di setup dulu gitu kan. Kemudian lightingnya, kemudian juga mic-nya, harus siapin ya software editing, software untuk merekam suara dan juga ya intinya merekam audionya, software untuk merekam audionya gitu kan. Nah, jadi semuanya harus di setup. Ini kalau kalian lihat ini cukup ribet sebenarnya. Tapi karena saya sudah punya polanya, setiap mau bikin konten itu mulai dari mana dulu yang ditaruh gitu ya, diangkat yang mana dulu itu sudah template lah gitu. Jadi polanya sudah ada dan tinggal jalan. Dan saya setup itu setiap mau bikin konten seperti ini itu nggak nyampe 5 menit gitu, langsung tak selesai, satset gitu ya, langsung beres, langsung siap gitu. Dan kesiapan daripada masing-masing peralatan itu, mulai dari kameranya sudah siap digunakan apa belum, memorinya sudah lengkap apa belum gitu kan, ready gitu nggak, siap tugas apa enggak gitu kan. Kemudian mic-nya juga input suaranya bener nggak, bekerja dengan baik apa tidak gitu.
kemudian dari software perekam suaranya gitu ya, berfungsi juga atau tidak gitu. Kadang-kadang kan ada masalah yang namanya software gitu kan. Jadi sebelum benar-benar kalian klik tombol rekam pada HP ataupun pada kamera kalian, itu semuanya itu harus dipastikan lighting juga sudah di setup sebaik mungkin. Jadi benar-benar tekan tombol rekam itu semuanya sudah stay siap gitu, ready gitu ya, sudah ready semuanya. Dan lightingnya juga, baterainya berapa persen gitu, itu harus kalian pastikan. Jadi jangan sampai lagi rekaman gitu kan, tiba-tiba lighting yang kiri ini momennya mati gitu karena baterainya lupa di-charge gitu, atau belum lama di-charge. Kemudian lighting yang lain juga gitu, atau TV mungkin gitu kan, listrik umpamanya listriknya, pulsanya lupa diisi. Jadi ketika di tengah-tengah lagi rekam begini tiba-tiba mati lampu gitu kan, mati semuanya gitu. Nah itu kan sayang banget gitu ya. Dan memang prepare itu ya adalah merupakan hal terpenting dalam sebuah kegiatan ataupun aktivitas apapun itu. Mungkin seperti itu. Jadi ingat bagaimana konsepnya harus ditetapkan terlebih dahulu. Harus matang dulu konsepnya mau kayak gimana, stylenya mau kayak gimana. Kemudian tempatnya kalian tentukan ya. Cari idenya gimana caranya meskipun terbatas, nggak harus dalam ruangan mungkin ataupun di luar ya, yang penting itu sudah kalian tentukan gitu bahwa ini adalah tempat yang akan saya gunakan, karena itu akan berpengaruh pada alat-alatnya yang berikutnya yang akan kalian gunakan gitu. Lalu kemudian persiapan peralatannya, nah ini juga hal terpenting dari sebuah konten itu ya, jantungnya seperti kamera, lighting dan audio perekam seperti ini. Nah itu juga adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kalian perhatikan juga gitu. Kalau sisanya ya seperti lighting seperti yang saya sebutkan tadi, dalam proses rekaman itu biasanya juga kalian tidak prepare banget. Berjalannya waktu kalian akan tahu nih kekurangannya di mana, proses yang perlu dilakukan tadi mestinya seperti ini, jadi seperti ini gitu. Nah itu yang harus kalian catat terus. Dan ya mungkin seperti itu sharing saya kali ini kepada kalian semua, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga di-share buat teman-teman kalian semuanya. Demikian, sampai jumpa di next video.